Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alvenora, Prodi Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum plankton. Maksud dari praktikum plankton ini untuk melakukan pengamatan terhadap organisme plankton dan tujuannya untuk membedakan fitoplankton dan zooplankton. Bahannya sampel air laut yang mengandung organisme plankton. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang plankton. Plankton atau fitoplankton dan zooplankton merupakan makanan alami larva organisme di perairan laut. Sebagai produsen primer, fitoplankton memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi dalam aktivitas kehidupannya. Sementara itu, zooplankton berkedudukan sebagai konsumen primer dengan memanfaatkan sumber energi yang dihasilkan oleh produser primer. Zooplankton merupakan hewan mikroskopis yang telah memiliki alat gerak sederhana. Menurut daur hidupnya, terbagi atas megaplankton, makroplankton, mikroplankton, nanoplankton, dan ultraplankton. Fitoplankton merupakan tumbuhan laut mikroskopis yang bebas melayang dan hanyut dalam air serta mampu berfotosintesis. Fitoplankton yang berukuran cukup besar dan tertangkap oleh jaring plankton atau plankton net umumnya terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Diatomae dan Dinoflagellata. Dan di sini ada contoh gambar dari diatom. Di sini ada Chaetoceros sp, Arachnodiscus sp, dan Thalassionema sp. Dan kedua ada contoh dari Dinoflagellata. Di sini ada Gymnodium dinium sp, Noctiluca milaris, dan Ceratium macroceros. Dan di sini ada prosedur atau cara kerjanya. Yang pertama, ambil setetes sampel air laut dengan pipet tetes. Dan yang kedua, teteskan di atas gelas benda atau objek gelas, lalu tutup dengan gelas penutup atau deglas. Dan ketiga, cari dan amati sampel saudara dengan bantuan mikroskop, mula-mula dengan pembesaran 10x10, kemudian 10x40. Dan keempat ada pilih dan gambarlah masing-masing dua jenis fitoplankton dan dua jenis zooplankton. Sebelum saudara menggambar atau dengan pembesaran 10x40, mintalah persetujuan kepada asisten. Dan kelima ada amati bentuk morfologi plankton dan tujuan-tujuan bagiannya. Dan kedua ada praktikum lamun. Maksud dari praktikum lamun ini untuk melakukan pengamatan morfologi pada lamun dan tujuannya untuk mengetahui struktur luas dari lamun. Baik, saya di sini sedikit menjelaskan tentang lamun. Lamun atau Seagrasses adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam dalam laut. Tumbuhan ini terdiri dari rizome, daun, dan akar. Rizome merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar serta berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut, tumbuh batang pendek yang tegak ke atas, berdaun dan berbunga. Pada buku tumbuh pula akar. Dengan rizome dan akarnya, inilah tumbuhan tersebut dapat membenamkan dirinya dengan kokoh di dasar laut, sehingga tahan terhadap hempasan gelombang dan arus. Dan di sini ada gambar 13, morfologi lamun tropika Enhalus achoroides. Dan pertama, keterangan gambarnya ada ujung daun yang pertama, dan kedua ada helaian daun, ketiga ada bulu, keempat ada rizoma, dan kelima ada akar tunggal. Di sini ada prosedur atau cara kerjanya. Yang pertama, ambil satu sampel lamun. Dan kedua, amati dan gambarlah morfologi luar dari lamun tersebut beserta bagian-bagiannya. Ketiga, catat dan deskripsikan ciri-ciri morfologi dari sampel tersebut seperti bentuk daun, ukuran daun, ujung daun, urat-urat daun, akar, rizoma, ada tidaknya daun penimpu, dan organ khusus lainnya. Dan keempat, selanjutnya amati beberapa sampel lamun dari marga lainnya
deskripsikan dan bandingkan dengan struktur luarnya, atau minta bimbingan asisten jika mengalami kesulitan. Dan ketiga ada praktikum makroalgae. Maksud dari praktikum makroalgae ini untuk melakukan pengamatan morfologi pada makroalgae. Tujuan untuk mengetahui struktur luar dari makroalgae, bahannya Chlorophyceae atau Chaulerpa sp, Halimeda sp, Udothea sp. Dan kedua ada Phaeophyceae atau Dictyota sp, Padina sp, Sargassum sp. Dan ketiga ada Rhodophyceae atau Gracilaria sp, Halimenia sp, Capapicus sp. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makroalgae. Algae merupakan tumbuhan laut yang memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Ada yang bersifat uniseluler dan ada yang multiseluler. Ada yang berukuran mikroskopis atau mikroalgae, hidup melayang bebas sebagai fitoplankton, dan ada pula yang berukuran besar atau makroalgae, melekat pada substrat keras atau menjalar di dasar perairan sebagai fitobentik. Di sini ada gambar 5, morfologi Chaulerpa racemosa. Keterangan gambarnya, yang pertama ada ramuli, kedua cabang tegak, ketiga stolon, dan keempat ada rhizoid. Dan di sini juga ada gambar 12, morfologi Capapicus alvarezi, dan keterangan gambarnya, satu talus dan kedua duri atau spina. Dan di sini ada prosedur atau cara kerjanya. Yang pertama, ambil satu sampel makroalga, dan kedua, amati dan gambarlah morfologi luar dari makroalga tersebut beserta bagian-bagiannya. Dan ketiga, catat dan deskripsikan morfologi dari sampel tersebut. Dan keempat, selanjutnya amati beberapa sampel makroalgae dari kelas lainnya, deskripsikan dan bandingkan dengan struktur luarnya. Dan keempat, ada praktikum mangrove. Maksud dari praktikum mangrove ini untuk melakukan pengamatan morfologi dan anatomi pada mangrove. Tujuannya untuk mengetahui struktur luar dan dalam dari mangrove. Bahannya beberapa jenis mangrove. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mangrove. Kata mangrove belum diketahui secara jelas asal-usulnya hingga saat ini. McKnight 1968 menyebutkan bahwa kata mangrove merupakan perpaduan antara bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove. Sedangkan Mas Taylor tahun 1997 menyatakan bahwa kata mangrove berasal dari bahasa Melayu kuno mangi-mangi yang hingga kini masih digunakan oleh penduduk di Indonesia bagian timur untuk menyebut tumbuhan dari marga Avicennia. Beberapa ahli mendefinisikan istilah mangrove secara berbeda-beda. Tomlinson 1980 dan Wakeman 1989 mendefinisikan mangrove sebagai tumbuhan atau komunitas yang terdapat di daerah pasang surut. Mangrove juga didefinisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di daerah pantai tropis dan subtropis yang terlindungi. Sanger 1983. Sedangkan Soerianegara 1987 mendefinisikan hutan mangrove sebagai hutan yang terutama tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan terdiri atas jenis-jenis pohon Avicennia, Soneratia, Rhizopora, Bruguiera, Cheriops, Lumnizera, Exocharia, Siloscarpus, Aegiceras, Stipipora, dan Nipah. Dan di sini ada gambar 64 bagian-bagian dari buah kakao Rhizopora abiculata. Dan yang paling di atas ada tangkai buah,
Hippocrae, Hippoketil, dan Raditel. Dan di sini ada prosedur atau cara kerjanya. Yang pertama, amati satu sampel mangrove. Yang kedua, amati dan gambarlah morfologi luar dan dalam dari sampel mangrove tersebut beserta bagian-bagiannya. Ketiga, catat dan deskripsikan ciri-ciri morfologi dan anatomi dari sampel tersebut seperti bentuk daun, tipe daun, ujung daun, urat-urat daun, tipe akar, ada tidaknya kelenjar garam, dan organ khusus lainnya. Selanjutnya, amati beberapa sampel mangrove dari marga lainnya. Deskripsikan serta bandingkan struktur luar dan dalamnya.